Syarat kedua, yaitu selama pelaksanaan haji. Kalau mau mabrur, perkara pertama yang harus dilakukan yaitu ikuti manasik haji itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tuntunan agama atau syariat yang benar. Rasulullah mengatakan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, "Lita'khuzu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi." Tirulah aku, kata Rasulullah, ambillah dariku cara engkau melakukan haji. Karena aku tidak tahu apakah aku bisa melakukan haji lagi setelah ini. Kan dalam catatan sejarah Rasulullah kan melakukan haji cuma sekali. Umrah sempat dilakukan 4 kali. Haji cuma sekali. Dan itu haji pertama sekaligus haji wada. Di situ Rasulullah mengatakan, ambillah cara melakukan haji dariku. Aku tidak tahu apakah ini tahun terakhirku atau tidak. Tapi firasat Nabi mengatakan bahwa itu tahun terakhirnya. Dan kalimat-kalimat Nabi sudah mulai keluar seperti itu. Waktu puasa sunnah Tasu'a dan Ashura, Nabi juga mengatakan itu. Kalau tahun depan aku masih hidup, kita tambah 1 harinya, itu hari ke-9 Muharram. Ternyata Nabi tidak sempat melakukannya. Haji juga begitu. Rasulullah mengatakan, tirulah aku. Jadi dalam semua urusan, amankan diri dalam manasik, ambil manasik sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Namun, jangan berfikir bahawa ketika Nabi mengajarkan itu, bergenerasi ke kita dari sahabat, tabi'in, lalu sampai di kita, tidak ada perbedaan pendapat. Tidak, pasti ada perbedaan pendapat. Dan itu karena pertama jauhnya zaman. Dan kemudian karena hadis-hadis yang kemudian muncul, itu mulai dipilah-pilah. Dipilah-pilah. Makanya, fikih itu tidak lepas daripada perbedaan pendapat, termasuk masalah haji. Termasuk masalah haji. Nah, jadi yang penting salah satu dari syariat yang kita yakini ada ketentuan dari Nabi, ikuti saja. Masalah khilaf itu hal biasa. Ya. Baik, kemudian yang kedua, jadi tadi ikuti semua tuntunan Nabi. Yang kedua adalah jangan iringi haji ketika melakukannya dengan maksiat. Dan maksiat yang dimaksud adalah Allah yang katakan sendiri dalam surat Al-Baqarah 197, Allah katakan al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa. Kata Allah, siapa yang telah sampai kewajiban haji baginya, janganlah selama melakukan haji dia melakukan rafas. Rafas itu kata-kata porno. Melakukan hal yang porno, juga kata-kata porno, jorok. Nah, itu rafas. Jadi selama haji, dengan istri sendiri pun kalau sudah pakai baju ihram, sudah niat, itu dengan istri sendiri pun dilarang bercanda terlalu jauh yang mengeluarkan kata-kata rafas. Walaupun bentuknya rayuan. Di luar masa ihram, tidak mengapa. Dengan istri tidak ada batasan. Nisa'ukum harsul lakum, fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istrimu ladang bagimu, terserah engkau, kata Allah. Mau mendatanginya, melakukannya bagaimana. Tapi masa ihram dengan istri sendiri pun tahan, jangan sampai keluar kalimat-kalimat yang berbentuk porno. Walaupun halal setelah ihram. Nah, ini pantangan pertama, Pak. Yang kedua, wala rafasa wala fusuqa, jangan lakukan fusuk. Itu dosa-dosa maksiat. Jadi yang dilarang Allah semuanya tahan. Jangan pakai minyak wangi, jangan mencukur bulu-bulu. Nah, itu contohnya. Jangan membunuh hewan yang diburu di tanah haram. Ini semua yang perkara ini ditahan selama pelaksanaan haji. Kemudian wala jidala, kata Allah, dan janganlah engkau berbantah-bantah. Nah, di sini perlu kesabaran ekstra karena haji itu bertumpuknya manusia.
WC saja ngantri bang. Di Mina, Muzdalifah, ketika di Padang Arafah, WC itu kan WC tidak permanen. Itu ngantri. Yang namanya WC ngantri, kita sakit perut kan nggak bisa antri. Di situ butuh kesabaran. Waktu mendapatkan jatah bantuan makanan, ada yang sikut sana, sikut sini. Waktu dilempar susu dengan susu bantuan itu, ada waktu disambut kena kepalanya, Pak. Dicaci maki, Pak. Saya pernah lihat orang Aceh. Ya, karena ketika kami berhaji, sering menemani rombongan Aceh. Ya, selain menemani, juga nanya-nanya, ada yang perlu didorong tidak? Begitu. Begitu kami haji. Ya. Maklum haji mahasiswa miskin begitu. Jadi dilempar susu dari atas truk di Padang Arafah, kena kepalanya karena beliau tidak terlalu profesional nangkap. Lolos dari tangannya, kena kepala, dicaci maki, keluar kalimat bahasa Aceh yang indah-indah. Semuanya keluar. Sampai kami tenangkan, Masya Allah Bapak ini haji, Bapak sedang Arafah ini. Jadi dilarang berbantah-bantah, keluarkan kalimat-kalimat yang kira-kira mengajak orang bertengkar. Karena kita kan tipe orang kita kan Pak keras. 11-12 sama orang Sulawesi. 13-14 sama orang Papua. Ini kita tipe orang Aceh. Ini memang satu jiwa. Kita keras. Tapi berusahalah bersabar ketika musim haji. Jadi jangan waktu sa'i, lempar jamarat, kena sedikit, langsung ngajak orang berantem. Disinilah Allah katakan wala jidal. Ini sudah mulai masuk ke arena mau mabrur atau tidak. Jadi banyak-banyak menahan kesabaran selama berhaji. Nah ini, selama pelaksanaan haji, itu jalan menuju mabrur. Nah, berikutnya, ini sudah semua kita lakukan semuanya, sudah tahallul, pulang kembali, ternyata mabrur belum bisa lengket. Ini sudah bagus nih, di awal dengan harta halal, kemudian ikhlas karena Allah, urusan dengan manusia sudah diselesaikan, masa haji sabarnya subhanallah, ya, di bawah terik matahari, di dalam berbagai tekanan, dia sabar, belum selesai, belum mabrur, belum ada ciri-ciri mabrur, satu predikat lagi, yaitu dilihat tanda-tanda setelah pulang haji. Nah, ada hadis-hadis yang menyebutkan tanda-tanda mabrur setelah pulang. Jadi dia baru mendapatkan predikat mabrur ini ketika pulang haji. Yang pertama, akhlaknya berubah menjadi lebih baik. Jadi orangnya bertambah baik setelah pulang haji. Dan dia bertambah bagus ibadahnya, semangat ibadahnya bertambah. Orangnya berubah. Jadi perubahan itu bukan perubahan fisik, tapi perubahan hati. Yang dulu sebelum pulang haji, orangnya kurang ibadah. Salat ada, tapi di rumah. Setelah pulang haji, mulai nampak ke masjid. Tapi biasanya, orang-orang yang tidak istiqamah, itu nampak di masjid setelah pulang haji cuma seminggu. Dengan baju jubah yang dia beli di pasar seng, kemudian pulang pakai kopiah. Itu ada yang masih pakai igal Arab Saudi itu, yang warna merah putih itu. Itu ada yang masih pakai di kepalanya, baru pulang haji. Seminggu nampak berjamaah, minggu kedua tidak nampak lagi. Seandainya semua haji-haji di Indonesia ini mabrur, sungguh masjid tidak cukup menampung Pak Haji saja. Itu kunci, Pak. Seandainya semua haji-haji mabrur, nggak usah haji seluruh Indonesia lah. Seandainya seluruh Lok Semawe ini hajinya mabrur, masjid tidak cukup untuk menampung Pak Haji saja. Tapi yang terjadi, salat subuh dari dulu sebelum dari tahun Jim sampai sekarang, salat subuh enggak bertambah-tambah, jumlahnya 2 saf. Itu di masjid kita 2 saf sampai 5 saf, alhamdulillah.
Tapi tempat lain 5 orang, padahal di kampung itu sudah haji sekitar 35 orang. Kemana Pak Haji yang 30 orang lagi? Berarti nggak ada perubahan. Kalau nggak ada perubahan, ketahuilah bahwa kita bukan kategori mabrur. Tidak ada jaminan surga. Walaupun dipanggil haji berulang-ulang. Itu metode kita berfikir sederhana. Kalau mabrur, perubahan terjadi. Akhlak bertambah baik. Semangat ibadah bagus. Dulu tidak pernah qiyamul lail. Pulang haji sudah mulai qiyamul lail. Dulu tidak pernah salat duha. Pulang haji mulai bersemangat untuk salat duha. Jadi semuanya ibadah-ibadah mulai dilakukan. Dulu jangankan puasa Senin Kamis, puasa Ramadan saja dia puasa setengah hari. Dulu sebelum naik haji. Masya Allah, pulang haji bertambah semangatnya. Bertambah puasa-puasa sunnahnya. Nah ini ciri-ciri orang pulang haji. Di samping ibadah semangat, juga akhlak berubah. Dulu sebelum haji, itu di rumah tangga, itu selalu dalam keadaan ribut terus-terusan. Sudah menjadi pandangan biasa bagi anak, lemari jatuh, cermin pecah, televisi sudah 5 kali beli. Itu sudah jadi pandangan biasa. Pulang haji orangnya sudah mulai agak reda, sabar. Sekali-sekali ada, cuma sudah enggak berani lagi mecahin TV. Paling yang dia pecahin cuma gelas-gelas kecil, piring-piring daya. Cuma begitu-begitu saja. Tapi ada perubahan. Dengan orang bicaranya juga bertambah lembut, baik. Nah ini contoh akhlak-akhlak secara umum. Nah ini ciri pertama kalau haji mabrur. Nah sekarang yang sudah haji, coba baca-baca diri Pak. Sanglum, sanggolom, tanglum. Nah, coba bapak yang udah haji, coba pikir-pikir. Kayaknya enggak dapat lah saya itu. Sampai hari ini saya masih bingkeng. Kan bingkeng ini kan temannya bingkung. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, disebutkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam syarah Sunan An-Nasa'i, kata beliau, saya bacakan terjemahnya Pak, karena waktu singkat padan ini. Haji mabrur adalah haji yang diterima, yang dibalas dengan kebaikan, yaitu pahala. Sedangkan pertanda diterimanya haji seseorang, yaitu ketika dia kembali menjadi lebih baik dari sebelumnya dan tidak mengulangi kemaksiatannya. Nah, ini contoh haji mabrur yang telah dijelaskan oleh salah satu ulama besar, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini baru contoh pertama setelah pulang haji. Kemudian berikutnya ada hadis Nabi langsung yang menyebutkan tentang ciri-ciri setelah pulang, dan ini ada 3 ciri dikumpulkan dari 2 hadis. Namun hadis ini yang satu disebutkan masuk kategori dhaif, namun dikuatkan oleh yang satu yang lain, sehingga menjadi hadis yang bisa dijadikan hujjah. Apa kata Rasulullah? Ketika sahabat bertanya, hadis riwayat Jabir, qalu ya Rasulullah, ma birrul hajj? Ya Rasulullah, haji mabrur itu apa tanda-tandanya? Rasulullah berkata, it'amut ta'am. Ketika sudah pulang haji, dia berubah menjadi orang yang dermawan, suka memberi makan. Sebelum haji, pelitnya subhanallah. Tapi kalau untuk kebutuhan pribadi dia tidak pelit. Beli ini, beli itu. Ya. Tapi untuk kebutuhan agama dia pelit. 300.000 dia keluarkan untuk urusan-urusan pribadi, hanya beli ban mobil. Dia beli 500.000 dia beli satu ban. Lewat jalan masjid 1,000 dia mikir, ni kasih enggak ya? Kasih enggak? Apalagi ada sakit hati ke panitia masjid satu orang, aku ajuk ke masjidnya, aku ajuk masjid lagi. Nah, kalau dia kasih pun. Pulang haji ciri-cirinya berubah menjadi orang yang dermawan, sedekahnya sudah banyak. Dia sering kasih-kasih ke orang-orang miskin. Istrinya yang dulu tidak pernah mendapatkan hasil, dia duduk kedai kopi, berjam-jam duduk kedai kopi, martabak pun tak tahu bawa pulang istri. Setelah pulang haji, pulang dari kedai kopi, 5 bungkus martabak dia bawa pulang. Makanya istrinya setelah pulang haji berubah langsung menjadi membesar. Itu kadar kebaikan suami. Jadi
dia hilang rasa pelit itu hilang. Itu ciri-ciri mulai mabrur itu. Sedekah banyak, masjid membutuhkan apa? Oh, masjid membutuhkan genset. Langsung dia tanya, berapa genset? 300 juta, kata panitia. Ini dari saya 100.000. 100.000 kata kita buat. Okeylah, tidak mengapalah, masih okeylah daripada enggak kasih sama sekali. Ya. Ini masjid masih membutuhkan, Pak. Ya. Nah, jadi it'am, mulai sedekah, Jumat sedekah, di mana-mana sedekah. Itu sudah mulai masuk kategori mulai mabrur. Kemudian Rasulullah sambung, ciri yang kedua adalah ifsya as-salam. Dia menebarkan salam. Ini menebarkan salam ini bukan assalamualaikum. Ya. Jadi bukan pulang haji mana-mana assalamualaikum. Nanti orang nyaut, Waalaikumsalam Pak Haji, Waalaikumsalam. Itu bukan, itu malah dia ada sedikit keinginan untuk dipanggil-panggil. Ifsya as-salam, salam itu artinya kedamaian. Pulang haji kalau mabrur, dia menebarkan kedamaian. Dulu dia provokator di komplek. Pulang haji dia yang menjadi pemersatu di komplek. Ya. Jadi orangnya sudah memikirkan kemaslahatan umum. Tidak lagi merusak suasana persatuan. Islam ini kan Pak, sangat mengagungkan persatuan. Ya. Itu sangat diagungkan oleh Allah. Makanya Allah ketika mengatakan tentang umat ini, Allah katakan apa? Wa'tasimu bihablillah. Ya, pegang hanya cukup dengan satu tali Allah. Bersatulah, kata Allah. Nah, jadi dia tidak lagi menjadi orang penebar kebencian. Hati-hati yang suka menebarkan kebencian. Yang terakhir, yaitu dia tayyibul kalam. Bicaranya baik setelah pulang haji. Nah, jadi berubah, tutur bahasanya berubah. Nah, ini contoh-contoh semuanya. Kalau ini didapatkan, maka insya-Allah mabrur. InsyaAllah mabrur. Ya. Baik. InsyaAllah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.